mau membeli air sama Makci ini nggak boleh. Makci mempersilahkan saya untuk mengambil tong air atau baldi, suruh mengambil saja, tak payah duit. Ya, luar biasa Ya, itu Masya Allah, untuk percuma. kesan pertama kali saya datang ke Malaysia, bagaimana pelayanan orang Malaysia. Pasti. Disiplin jalan raya rakyat Malaysia ini memang bisa dibilang cukup tinggi, Mas ya. Kalau saya Iya. membaca berita-berita di internet itu, rakyat Malaysia sabar di jalan raya, sabar berkendara di jalan raya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky, tentunya kali ini kita mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thanks untuk teman-teman yang sudah request. Misalkan nggak bisa kasih link request kalian di kolom komentar, kasih aja ke DM Instagram aku di YS Rizky ya. Insya Allah nanti aku baca, aku buatin video reactionnya. Jadi ini ada video yang bagus dari Arnawan Channel. Nanti link video aslinya aku taruh di description box ya. Langsung aja kita nonton videonya. Kita nonton. Jangan lupa subscribe channel Arnawan Channel. Siap. Tadi Bang Arnawan ini bertanya kepada saya, hal atau perkara apa yang cukup menarik buat saya ya, untuk pertama kali saya datang ke Malaysia, dan bagaimana pelayanan orang Malaysia itu sendiri kepada orang asing, terutamanya pekerja dari Indonesia. Nah, Oke, baik, saya akan bercerita sedikit mengenai apa yang saya rasakan dan bagaimana sikap orang Malaysia terhadap pekerja asing, terutama pada diri saya sendiri ya. Kalau untuk orang lain mungkin saya tidak terlalu tahu. Yang saya ceritakan ini adalah yang saya alami. ya, Ya, pengalaman saya pribadi. pengalaman pribadi. Oke, jadi pada waktu saya datang ke Malaysia nih, Mas, saya kan turun di Ipoh, bekerja di Ipoh. Ya. Pertama kali Iya, datang gitu ya. pertama kali datang ke Malaysia saya bekerja di Ipoh, dan di situ ada satu tapak pembinaan, di mana satu tapak pembinaan itu belum dipasang, sudah dipasang air bersih, akan tetapi kadang-kadang air bersih ini mati. Contohnya tengah hari hidup, nanti petang pukul 5 mati. Mati nanti hidup sampai pukul 10 malam baru hidup. Nah, dari pukul 5 itu kan kita habis kerja perlu mandi. Iya, betul. Kadang-kadang kalau kita orang muslim memang kita kena wudhu. Iya. Pada masa itu kami kesusahan untuk mencari air bersih itu. Pastilah. Nah, di depan tapak pembinaan ini ada rumah perkampungan. Perkampungan. Iya, rumah perkampungan orang Malaysia, Iya, iya. suku kaum Melayu. Kaum Di depan tapak pembinaan itu memang banyak rumah lah. Nah, ngam-ngam di depan tuh ada rumah yang namanya Makcik siapa saya lupa. Saya bilang seperti ini sama Makcik itu, Makcik, saya nak beli air bersih untuk keperluan kami, keperluan mandi ataupun wudhu lah, yang jelas untuk keperluan kami. Saya bilang seperti itu pada Makcik itu. Pas itu Makcik itu bilang seperti ini, Dek, kamu tak payah beli air itu, Oh, kamu yes. pakai saja. Masya Allah. Makcik itu tidak mau dibayar. Percuma. Kami ada satu tim dalam sebuah tapak pembinaan itu kan ada beberapa syarikat ya. Kebetulan syarikat saya itu ada satu tim 6 orang. Ya, kami duduk di dalam kongsi bang. Setelah saya minta air mau membeli air sama Makcik ini nggak boleh. Makcik mempersilahkan saya untuk mengambil tong air atau baldi, suruh mengambil saja, tak payah duit. Ya, luar biasa Ya, itu Masya Allah, untuk percuma. kesan pertama kali saya datang ke Malaysia, bagaimana pelayanan orang Malaysia. Iya. Ketika saya ingin membeli air, Baik banget. tetapi Makcik ini menolak Iya, untuk iya. dibayar. Oh, benar. Sebenarnya kami ingin beli, bukan minta. Tapi Makcik ini betul-betul mengetahui kondisi kami mungkin ya, pekerja asing mungkin karena airnya mati, kesulitan air, kalau tidak dikasih air pun nanti mau mandi macam mana, mau wudhu macam mana. Gitu. Jadi kalau menurut saya, apa yang selama ini beredar Di dunia berita-berita miring mengenai orang Malaysia yang suka seperti ini, suka kadang-kadang maaf ya, beberapa
berita yang kecil-kecil itu kadang-kadang dibesar-besarkan, Mas Arnawan. Nah, Ataupun berita-berita yang sudah lama yang dulu pernah terjadi dinaikin gitu kekerasan ya. terhadap pekerja asing diulik kembali dengan tujuan-tujuan ya mungkin memburukan orang Malaysia atau bagaimana saya tidak tahu, tapi yang pasti apa yang saya rasakan selama saya di Malaysia dan itu memang pelayanan orang Malaysia sendirilah, tak kira kaum Melayu, kaum Cina, kaum India memang welcome terhadap pekerja asing. gitu. Oke guys, macam itulah pengalamannya Mas Adi ya datang hijrah ke Malaysia. Iya. Beliau itu kesan yang paling terkesan sampai sekarang lah ya untuk Teringat sampai sekarang. ini bukan untuk kaum Melayu ya, semua kaum ya, semua kaum tidak berbicara kaum ini Tapi kita bicara ini rakyat ketemu Malaysia. ini ketemunya pun pas memang suku Melayu ya, Ya, di pas saat ketemunya suku Melayu. iya betul. Okey. Macam inilah pengalaman beliau yang terkesan sampai sekarang di Malaysia ya. Sudah berapa tahun di Malaysia Mas Adi? Malaysia. Kalau dihitung, saya masuk tahun 2008, jadi sampai sekarang sudah 13 tahun mungkin ya. Oh, Nah, udah 2008 lama. sampai sekarang 13 tahun dan mungkin kalau itu sudah punya mobil Ferrari di rumah. Tidak. Masya Alhamdulillah ada rezeki sedikit lah. Bukan mobil Ferrari ya, jangan itu hanya guruan saja. Masya Kenapa Allah. kamu sampai betah tinggal sampai di Malaysia ini, tahan betah sampai belasan tahun? Enak Apa kerja di yang Malaysia. membuat kamu kerasan di Malaysia ini? Kerasan. Betul. Oke, baik. Kenapa saya kerasan tinggal di Malaysia sampai bekerja, orang Malaysia bilang selesa, bahkan sampai bertahan 13 tahun bekerja di negara Malaysia. Itu karena mungkin pada masa itu persaingan pekerjaan di Indonesia sangat ketat. Iya. Ya, sangat ketat. Cari Persaingan kerja di Indonesia susah banget. peluang pekerjaan pada masa itu memang banyak, tapi persaingan pun banyak. Iya, Ya, benar. ketat. Artinya kalau kita tidak memiliki pendidikan yang katakanlah tinggi. memenuhi kriteria dari sebuah perusahaan itu, Iya. maka kita akan kalah Susah. persaingan. Kalau sudah kalah persaingan, terpaksa kita tidak bisa memilih pekerjaan yang kita sesuai dengan Inginkan. keinginan kita ya. Iya. Ya, kalau di Malaysia kita kan banyak lapangan pekerjaan, tapi Masya dalam sektor Allah. 3D. Ah. Iya, dalam sektor yang katakanlah orang tidak ingin bekerja di sektor itu. Nah, oleh karena itu kerajaan Malaysia kan mengambil pekerja asing untuk sektor 3D. Ya. Walau Itu apa ya Mas? 3D itu dirty, kotor, dangerous, berbahaya, Wow. difficult, susah. Nah. Contohnya ya, dirty, kotor, kerja tapak pembinaan itu kan kotor Mas, ada semen, kotor. Dangerous kalau kita bikin bangunan tinggi-tinggi itu Oh kan iya, bahaya. benar, Ya, bangunan seperti tinggi. itulah beresiko. Kenapa kalau saya betah bekerja seperti itu di Malaysia? Ya karena pertama tadi desakan ekonomi ya, desakan ekonomi itu dalam arti kalau katakanlah saya pulang ke Indonesia, mungkin banyak orang ataupun perusahaan yang mampu menampung saya dengan skill saya, dengan pengetahuan saya. Ya, dengan semua itu akan tetapi gaji yang saya akan dapatkan Income-nya lebih itu sedikit. tidak sebanding dengan apa yang sekarang saya dapatkan. Nah itu iya Ya, beda. kalaupun beda. saya pulang ke Indonesia, saya yakin banyak pekerjaan. Akan tetapi di sini permasalahannya adalah ekonomi. Apakah gaji saya nanti mampu menampung semua kebutuhan sehari-hari saya? Nah, Sedangkan di sini katakanlah besar pasti. walaupun saya kerja dalam sektor 3D, tapi itu. boleh kawal Mas. Ya. Itu iya benar kok benar. Macam itulah ya, Mas Adi ini dia Iya, sharing benar itu. pengalamannya sebab dia lama di Malaysia ini. Yang pastinya uangnya ya Mas ya, yang pastinya uang salarinya itu salarinya di sini sesuai apa Beda. yang diinginkan dan dikirim ke Indonesia. Oke, Iya. pertanyaan yang terakhir kepada beliau nih. Beliau ini kan banyak mengulas tentang jalan raya Malaysia kan. Iya benar. Channel-channel beliau ada di situ. Satu kita nak tanya dia,
apa pendapat kamu tentang jalan raya di Malaysia? Apa perbedaannya? Bukan perbedaannya ya. Kita bukan untuk mengulas untuk mana yang baik, mana yang buruk ya, Mas ya. Iya. Selama kamu mengendara di Malaysia, di channel kamu buat vlogger kah itu kan? Macam mana? Apa pendapat kamu? Oke. Tentang. Jadi ketika saya lalu lintas di datang Malaysia. pertama kali ke Malaysia, saya melihat jalan raya itu ada sesuatu yang cukup unik, yang sebelumnya saya tidak pernah melihat. Ternyata di jalan raya ini, Mas, di jalan raya Malaysia itu motor-motor model lama masih banyak ya. Iya, motor-motor yang model lama katakanlah di Indonesia itu Astrea buatan tahun 93. Antik loh, itu mahal kalau di Indonesia nanti. sudah las. Tapi kalau di Malaysia masih ada. Ya, kemudian selain dari motor lama ini, ternyata di Malaysia juga banyak mobil sedan ya, atau kereta sedan kalau di sini. Lebih banyak Ya, sedan saya di sana ya. agak mengalami orang katakanlah culture shock ketika melihat jalan raya di Malaysia ya. Seperti itu, karena kebanyakannya di Jakarta. Di Jakarta itu kan mobil sedan ada, tetapi tidak terlalu banyak. Ya, kurang. Kebanyakannya memang Myvi, jenis-jenis keluarga. Kemudian motor juga di Jakarta pun ataupun di tempat-tempat lain di Indonesia, motor di Indonesia kan kebanyakannya motor sekarang model baru ya. Yang model lama seperti Astrea Prima itu sudah berkurang, bukan berarti tidak ada. Sudah berkurang. Kemudian selain dari kendaraan, cara memandu orang Malaysia ini juga patut kita contoh loh, Mas. Nah, itu. Mereka sangat jarang sekali membunyikan horn. Iya, benar. Suara klakson. Saya dulu begini, Mas, berpikir. Bener banget kenapa orang Malaysia ini nggak membunyikan horn atau menekan kalau di klakson Indonesia itu? berisik. Apakah ada, katakanlah kalau menekan horn ada saman atau tilang? Saya ingat seperti itu dulu, Mas. Ternyata tidak. Setelah saya diberitahu atau difahamkan oleh orang Malaysia bahwa membunyikan horn tanpa sebab ataupun dengan alasan yang pasti itu bisa menyinggung perasaan orang lain seperti itu. Benar. Iya, ini menimbulkan nanti kalau contohnya kita sedang berkendara, kita horn di depan itu yang berkendara, pemandu di depan kita akan merasa tersinggung. Juga, Ini menurut cerita ya. Saya entah betul atau entah tidak itu tidak tahu ya. Nah, cuman saya herannya di Malaysia itu memang sangat jarang sekali terdengar suara klakson. Bagus, Masya Allah, bagus. Ya, salah satu keunikan jalan raya di Malaysia ya itu. Salah satu pun kedisiplinan juga, Mas, mungkin ya, disiplinnya orang Malaysia. Disiplin, ya betul. Disiplin jalan raya rakyat Malaysia ini memang bisa dibilang cukup tinggi, Mas ya. Kalau saya membaca berita-berita di internet itu rakyat Malaysia sabar di jalan raya, sabar berkendara di jalan raya. Dalam artian sabar yaitu tadi salah satu contohnya mereka sangat jarang sekali membunyikan suara klakson. Ya. Suara klakson itu kan menandakan supaya bisa buru-buru, cepat-cepat. Suruh kendaraan di depan lebih cepat lagi. Itu pun bisa. Tapi kalau di sini dia hanya emergensi ya. Iya, kalau di sini digunakan hanya untuk emergensi saja. Ataupun berjumpa dengan kawan, kita menyapa. Itu bedanya. Di Indonesia saya selalu bunyikan horn ya. Itu yang bateri saya cepat habis. Kalau di sini saya punya motor saya sampai 4 tahun itu bateri pun masih ada lagi, Mas. Itu bedanya. Iya. Kalau di Indonesia saya pun kalau pakai motor pasti mainnya ini tangan sudah standby, klakson. Kalau aku jarang sih, emang aku jarang hidupin klakson. Jadi apa yang saya lihat di negara Malaysia, rakyat Malaysia cara memandu ataupun mengendarai sepeda motor di jalan raya itu memang cukup bagus menurut saya. Dan kita sebagai pemandu orang asing ada baiknya juga kita mencontoh dari orang Malaysia ini. Contoh yang maksudnya baik. Mencontoh dalam kedisiplinan mereka. Benar. Oke, terima kasih kepada channel beliau namanya Pesona Malaysia. Pesona Malaysia. Pesona Malaysia, guys. Oke, jangan lupa subscribe ke channel beliau. Oke, terima kasih kepada korang yang sudah support channel ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Mas Adi. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng tuh kan ya, itu iya rata-rata yang dibicarakan tuh benar semua gitu ya. Jadi aku ingat sama cerita ayah aku juga kan, ayah aku pernah ke Malaysia, yaitu tadi salah satunya adalah ketertiban lalu lintas di sana ya teman-teman ya. Contoh baiknya adalah yaitu kalau lagi di jalan ya
nggak ada suara klakson sama sekali gitu ya. Ayah aku juga cerita seperti itu. Nah makanya setelah mendengar cerita juga sebenarnya kita tuh kayak belajar juga ya, meskipun kita kan tinggalnya di Indonesia yang di kanan kirinya kendaraan segala macem, ribut, klakson segala macem, biasa seperti itu, sangat-sangat biasa di sini ya. Jadi menurut aku ya itu dari kesadaran diri sendiri aja. Jadi kalau namanya berkendara ya sabar aja deh gitu, mending ngalah kalau aku kayak gitu. Jadi mau kita bawa motor mau bawa mobil tetap aja kita harus mengalah. Jadi ya udah sabar aja gitu ya, nanti juga kita dapat antrian berikutnya. Jadi di jalan itu nggak usah buru-buru lah, yang penting hati-hati, pelan-pelan asal selamat. Itu tadi bagus videonya, kita udah dapat sharingnya dari TKI yang bekerja di Malaysia tentunya. Oke teman-teman, demikian ya video kita kali ini, aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye, see you next time, bye.